Selamat datang para mahasiswa UTI yang berbahagia. Perkenalkan, nama tutor yang memandu kalian adalah Bapak Patlah Riyadi. Senang bertemu kembali dengan kalian mahasiswa UTI. Saya Asri yang akan membantu tutor menjelaskan kepada rekan-rekan mahasiswa dalam mata kuliah Manajemen Pengetahuan. Pertemuan ini akan kita bahas sebanyak 8 kali pertemuan. Apa saja yang akan kita pelajari akan Asri jelaskan dalam slide selanjutnya ya. Mata kuliah ini dirancang secara khusus untuk menjawab tantangan Industri 4.0, di mana pengetahuan bukan lagi sekedar informasi, melainkan model strategis perusahaan yang utama. Mata kuliah Manajemen Pengetahuan dengan kode MBS 4319 mempunyai bobot 3 SKS. Oke ya, Asri lanjutkan ke slide selanjutnya kembali. Kembali Asri jelaskan ya. Kita dalam materi ini tidak hanya menghafal melalui 3 pilar utama manajemen pengetahuan, tapi kita akan membeda secara utuh bagaimana pengetahuan itu diciptakan, dijaga, dibagikan hingga diukur secara finansial. Dalam 3 pilar utama manajemen pengetahuan, Asri akan menjelaskan secara sederhana terkait pilar pertama, terkait konsep dan nilai, pilar kedua siklus dan proses, sedangkan pilar ketiga kita membahas evaluasi dan etika. Asri menjelaskan terkait capaian pembelajaran, tujuan akhir kita yang disampaikan tutor Bapak Patlah Riyadi. Mahasiswa tidak hanya paham konsepnya secara teoritis, tapi mampu menjadi agen perubahan atau knowledge manager yang handal di tempat apabila mahasiswa bekerja. Dari target capaian pembelajaran, mahasiswa tidak hanya dapat menjelaskan, tetapi juga memahami kontekstualisasi dan juga dapat mengaplikasikannya. Hai. Kembali Asri menjelaskan aktivitas tutorial yang akan kita jalankan sebanyak 8 kali pertemuan. Selama 1 semester kita akan membahas secara spesifik untuk setiap minggu, untuk pertemuan ketiga, kelima, dan ketujuh. Kita akan mengerjakan tugas sesuai dengan materi yang kita bahas dan pelajari. Teman-teman mahasiswa UTI yang berbahagia, Asri akan menjelaskan minggu pertama terkait kemunculan manajemen pengetahuan. Mengapa manajemen pengetahuan tiba-tiba menjadi pondasi yang sangat penting akibat disrupsi pada era digital? Saat ini teman-teman mahasiswa Asri akan menjelaskan minggu pertama terkait kemunculan manajemen pengetahuan. Mengapa manajemen pengetahuan tiba-tiba menjadi pondasi yang sangat penting akibat disrupsi pada era digital saat ini? Teman-teman mahasiswa UTI yang berbahagia, Asri akan menjelaskan pertemuan kita di minggu kedua terkait DNA dan siklus pengetahuan. Teman-teman mahasiswa UTI, pengetahuan itu memiliki DNA yang beragam. Di sini kita akan belajar mengenal sumber-sumbernya secara presisi dan bagaimana rantai nilainya bekerja tanpa henti. Hai, teman-teman mahasiswa UTI yang berbahagia, Asri akan menjelaskan pertemuan ketiga ini terkait tacit atau keahlian yang tidak terlihat. Tantangan terbesar perusahaan dari yang Asri lihat adalah bagaimana keahlian pengetahuan tacit menjadi sistem perusahaan secara eksplisit sebelum karyawan tersebut resign. Di sini kita akan melihat dinamika dan model kodifikasi pengetahuan di era 4.0. Teman-teman mahasiswa UTI yang berbahagia, pada pertemuan keempat, Asri akan menjelaskan terkait distribusi dan transfer pengetahuan terjadi. Mengapa banyak karyawan ahli justru enggan berbagi ilmu? Di pertemuan ini kita akan mengupas tuntas kendala psikologis dan dilema terkait holding heading. Di modul yang menarik ini, teman-teman mahasiswa UTI yang berbahagia, kembali Asri menjelaskan kekuatan kolaborasi pada pertemuan kelima ini. Dari panduan tutor yang disampaikan Bapak Patlah Riyadi, Asri menyampaikan kembali terkait komunitas pakar. Komunitas pakar adalah tempat inovasi lahir secara organik. Ingat ya, setiap komunitas juga punya sisi negatif yang harus diwaspadai. Oh ya teman-teman mahasiswa UTI, tunjukkan analisa Anda pada tugas kedua di minggu ini ya. Teman-teman mahasiswa UTI yang berbahagia, kembali Asri menjelaskan kekuatan kolaborasi pada pertemuan ke-6 terkait arsitektur dan strategi implementasi. Dari panduan tutor yang disampaikan Bapak Patlah Riyadi, Asri menyampaikan kembali terkait bagaimana menerapkan manajemen pengetahuan di korporasi besar, sangat berbeda dengan UMCM atau usaha masyarakat kecil dan menengah juga yang ada pada instansi pemerintahan. Teman-teman mahasiswa UTI yang berbahagia, kembali Asri menjelaskan kekuatan kolaborasi pada pertemuan ke-7 terkait menilai dan mengukur kinerja. Dari panduan tutor yang disampaikan Bapak Patlah Riyadi, Asri menyampaikan di dunia bisnis real apa yang bisa diukur, tidak bisa dikelola.
Pada modul ini juga mahasiswa akan mengajarkan teknik audit tingkat lanjut. Jangan lupa juga Asri mengingatkan untuk mahasiswa UTI untuk kembali mengerjakan tugas ketiga. Salam sukses. Teman-teman mahasiswa UTI yang berbahagia, kembali Asri menjelaskan kekuatan kolaborasi pada pertemuan ke-8 terkait etika, proteksi dan ekosistem digital. Dari panduan tutor yang disampaikan Bapak Patlah Riyadi, Asri menyampaikan siapa pemilik sah atas sebuah ide yang brilian dan luar biasa, perusahaan atau karyawannya. Kita tutup materi perkuliahan dengan pendekatan batas-batas etika dan regulasi aturan. Teman-teman mahasiswa UTI yang berbahagia, kembali Asri menyimpulkan bagaimana ekosistem dan modul pembelajaran pada modul manajemen pengetahuan. Pastikan mahasiswa membaca BMP, modul MEBS 4319, serta bagaimana mahasiswa berinteraksi secara digital dengan Bapak Patlah Riyadi sebagai pembimbing mahasiswa dalam mendalami materi dan diskusi. Serta nanti ada evaluasi untuk mahasiswa yakni dalam bentuk tugas tutorial pada pertemuan ketiga, kelima, dan ketujuh. Salam sukses buat kita semua. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan semua bab pada modul manajemen pengetahuan. Sampai jumpa di ruang kelas, jangan ragu untuk bertanya, berkolaborasi dan saling berbagi wawasan dengan mahasiswa lainnya. Ya, terima kasih Asri ucapkan. Salam sukses bagi kita semua.